Shalom dari kelas 10 IPS 1 yang akan menyampaikan hasil tugas mengenai tokoh reformasi gereja. Dan jangan berlama-lama lagi, selamat menonton! Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Mansfeld County, wilayah Kekaisaran Roma Suci, putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Lindemann. Orang tuanya merupakan petani. Meski Hans juga menuai kesuksesan dalam bidang pertambangan, ayahnya yang ambisius ingin Luther menjadi pengacara. Karena itu, di usia 7 tahun, ayahnya mengirim Luther ke sekolah bahasa Latin di Mansfeld, kemudian ke Magdeburg di 1497. Setahun kemudian, dia kembali ke Eisleben dan mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika. Pengajaran yang disebutnya pembersihan dan neraka. Pada 1501, saat dia berusia 17 tahun, dia masuk Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Martin Luther bersekolah di sekolah bahasa Latin. Setelah selesai menempuh pendidikannya, ia melanjutkan ke Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Lalu, Luther kembali ke Eisleben dan mempelajari tata bahasa yang disebutnya pembersihan dan neraka. Setelah itu, Luther mengabdi sebagai dekan teologi di Universitas Wittenberg. Dasar pemikiran yang mendasari Martin Luther tersendiri adalah terjadinya reformasi gereja sendiri itu diawali oleh pemikiran Martin Luther yang menentang slogan pendeta Johann Tetzel, yaitu segera begitu koin yang dimasukkan ke kotak bermerincing, maka jiwa akan bangkit dari neraka, di mana hal ini menunjukkan akan suatu penyimpangan dalam ajaran Kristiani yang sebenarnya. Dan di tahun 1517, Martin Luther pun mengumumkan 95 tesis yang disebarkan dan dipaku di pintu gereja mengenai indulgensi dan ajaran-ajaran gereja yang lainnya. Ini berlangsung sampai berakhirnya Perang 30 tahun melalui perdamaian Westphalen pada 1648. Meskipun sebelumnya, Luther telah ada upaya-upaya awal yang signifikan untuk melakukan reformasi gereja seperti yang dilakukan oleh John Huss, Peter Waldo, dan John Wycliffe. Martin Luther secara luas diakui telah memulai reformasi gereja dengan 95 tesis. Luther mengawali dengan mengkritik penjualan indulgensi dan bersikeras bahwa Sri Paus tidak memiliki otoritas atas purgatorium dan bahwa ajaran Katolik mengenai jasa orang-orang kudus tidak memiliki landasan di dalam Alkitab. Lalu selanjutnya, dampak reformasi sendiri itu yang pertama, kerusuhan dan kejadian berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Reformasi gereja telah menimbulkan Western Christendom sehingga muncullah negara-negara nasional kecil dan memiliki pusat kekuasaan seperti lembaga kepausan di Roma. Dan yang ketiga, terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil antara lain Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Pelajaran atau pengingat yang dapat saya ambil dari kejadian ini itu, reformasi gereja merupakan sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Jika Martin Luther tidak berani untuk berpendapat dan menentang semua ajaran sesat yang beredar, maka jemaat pun juga tidak akan mengerti ajaran mana yang dapat menyesatkan.
Sehingga jangan takut untuk berpendapat dan menolak segala sesuatu yang dianggap itu sudah melenceng. Ayat Alkitab yang dapat kita jadikan adalah seperti pada tertulis pada kitab Roma 8 ayat 28, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini beberapa sumber yang saya ambil untuk menulis beberapa tugas yang sudah saya tulis ini. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga hasil tugas saya dapat memberikan wawasan baru untuk teman-teman, juga Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Tuhan memberkati.